wengi kang tugel siang kang lali marang hati sore meneng jegrek tan kemutan apa-apa maning nang dhuwur langit ana wulan ana gambar geni kobar tutu genine wong angkara murka nanging genining prokyai lan pandita kang wis lali gentur tapani rae uga genining dalang kang lali janji. Pak Ustadz, apakah di pondok tidak ada acara? Kok sepertinya panjenengan bebas sekali sekarang. Tidak seperti biasanya. Tidak ada Pak Cari. Ini kan malam Jumat, jadinya libur kegiatan saya. Non sewu Pak Ustadz. Iki ngomong kabare Gus Ja'far niku pripun kok pun pinten dinten iki mboten nate nyuwun teng kampung niku pripun? Ngomong-ngomong Pak Ustadz, di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pondok pesantren Al-Qadriyah dan sesepuh di daerah kami, Gus Ja'far lah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far lah tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya. Memang benar Pak Cari. Tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar sampai keluar daerah. Malah konon katanya berapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan kesuan khusus ke rumahnya. Setelah mengunjungi Kiai Saleh, katakan Solikin yang dekat dengan keluarga dalam, bahkan Kiai Saleh sendiri segan dengan anaknya yang satu itu. Pak Ustadz, Pak Cari, kata Kiai sendiri, Gus Ja'far itu lebih tua daripada beliau sendiri. Saya saja tidak tahu, bingung saya. Saya sendiri tidak paham apa maksudnya. Tapi Gus Ja'far itu memang luar biasa. Matanya itu loh. Sekilas saja mereka melihat kening orang kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi. Kalian ingat Sumini yang anak penjual rujak di Terian dijuluki orang tua itu loh. Sumini, saya lihat kok kening kamu bersinar seperti ada yang mau melamar kamu. Wah, yang benar Gus. Gus Ja'far ini ada-ada saja. Tapi kalau seandainya benar, saya akan merasa bahagia Gus. Tak lama kemudian, Mas Guru, Pak Cari, Kang Ustadz, Kang Salamun, Sumini dilamar orang seberang. Itu pernah terbukti. Kang Kandar tukang kebun di sekolah saya ketemu sama Gus Ja'far. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Oh, Ja'far. Lek, kepala sekolah di mana ya? Saya tidak tahu Gus, sepertinya kepala sekolah keluar. Lek, saya lihat kok hidung kamu bengkak. Apa sudah malas bernafas ya? Hidup saya biasa saja Cuma Gus, melihat tidak ibunya, buka. esok harinya Kang Kandar meninggal. Ya, saya pikir Gus Ja'far itu sedang berkelakar. Nggak taunya beliau mah sedang membaca tanda diri pada Kang Kandar. Saya malah mengalami sendiri. Waktu itu tak ada hujan, tak ada angin. Gus Ja'far bilang kepada saya, Salamun. "Wah, Gus Ja'far, assalamualaikum Gus." Waalaikumsalam. Nyan delok dompet kowe kok
di motol-motol, poin duit oke. Padahal saat itu justru saku saya sedang kempes. Dan percaya atau tidak, esokan harinya saya memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Apakah yang seperti itu disebut dengan ilmu hasab? Ya mungkin saja. Makanya saya justru takut kalau ketemu dengan Gus Ja'far. Takut dibaca tanda-tanda buruk saya. Lalu pikiran saya pun terganggu. Maka ketika kemudian sikap Gus Ja'far berubah, masyarakat pun geger. Terutama para santri sumbing, orang-orang kampung yang ikut mengaji tapi tidak tinggal di pesantren seperti Kang Solihin yang selama ini merasa dekat dengan Gus Ja'far. Mula-mula Gus Ja'far menghilang berminggu-minggu. Kemudian ketika kembali, tahu-tahu sikapnya sudah berubah menjadi manusia biasa. Dia sama sekali tidak berhenti dan tidak mau lagi membaca tanda-tanda, tak mau lagi memberikan isyarat-isyarat yang berbau ramalan. Ringkas kata, dia benar-benar kehilangan keistimewaannya. Jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang itu. Wah, sayang sekali. Apa gerangan yang terjadi pada beliau? Kemana Gus Ja'far pergi saja kita tidak tahu. Dan apa yang terjadi sama Gus Ja'far itu kita juga tidak tahu. Jadi apa yang terjadi saat ini kita juga tidak tahu. Tapi bagaimanapun ini ada hikmahnya. Paling tidak kini kita bisa menemui Gus Ja'far setiap hari tanpa merasa deg-degan ataupun was-was. Kita juga bisa mengikuti pengajiannya dengan niat tulus mencari ilmu. Maka jangan kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Gus Ja'far hingga sikapnya berubah ataupun ilmunya menghilang. Sebaiknya kita langsung saja menemui beliau. Cari Pak Kamil dan sedulur-sedulur, kenapa kok tiba-tiba datang ke gubuk saya? Saderenge nyuwun pangapunten badhe tanglet Gus. Di samping saya dan teman-teman saya silaturahmi seperti biasa, malam ini kami datang juga dengan sedikit keperluan khusus. Singkatnya, kami penasaran dan ingin tahu perubahan sikap sampean yang belakang ini kok berubah. Iya Gus, bukannya Gus Ja'far itu tempat pitakonnya orang-orang di sekitar sini. Bahkan orang luar kota saja bertanya sama Gus Ja'far. Baru tadi Gus Ja'far dibicarakan sedulur-sedulur tentang perubahan Gus Ja'far. Makanya saya dan teman-teman sowan Gus Ja'far untuk menegas. Nggih mekaten Gus. Setelah Gus Ja'far pergi hampir 2 minggu, Gus Ja'far berubah. Santri-santri Al-Qadiriyah pun juga bertanya-tanya. Sebentar, itu Kang Salamun nggak ikut kemana ya? Kang Salah pun sedang ada kepentingan Gus, jadi tidak bisa ikut sowan ke sini. Nyuwun pangapunten Gus, tolong jelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Ceritanya panjang. Kalian ingat, saya lama menghilang. Suatu malam saya bermimpi ketemu Abah. Dan saya disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah lereng kecil di Gunung Sumbing yang jaraknya dari sini 60 km ke barat. Namanya Kiai Tawakal. Kata Abah dalam mimpi itu, hanya kiai-kiai tertentu yang tahu tentang kiai yang usianya sudah lebih 100 tahun. Santri-santri yang belajar kepada beliau pun
rata-rata sudah disebut kiai di daerah masing-masing. Terus terang, sejak mimpi itu saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berkenalan, dan kalau bisa berguru kepada wali tawakal itu, maka dengan diam-diam dan tanpa pamit siapapun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi dengan niat bil barokah dan menimba ilmu beliau. Ternyata ketika sampai di sana, hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kiai Tawakal. Baru setelah seharian melacak kesana kemari, ada seorang petua yang memberi petunjuk. Assalamualaikum. Pangapunten Pak, apakah Bapak tahu rumah Kiai Tawakal yang katanya ada di lereng Sumbing ini? Nah, kemungkinan besar orang yang nak Mas cari akan Mas jumpai di sana. Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah tinggal seorang seperti yang nak Mas gambarkan. Orang sini memanggilnya Mbah Jogo. Barangkali itulah yang nak Mas sebut tadi. Kiai Tawakal. Ya sudah, kalau begitu terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang menjadi petunjuk orang tua itu sangat benar. Hati-hati di jalan, Pak. Tapi rumah Kiai Tawakal sangat jauh. Saya sampai rumah Kiai Tawakal pada malam hari. Dan betul, di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, Sebentar lagi saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo yang sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian tahu, ternyata penampilan Kiai Tawakal sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap dan wajahnya berseri-seri. Kedua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur. Hampir semua kalimat yang meluncur dari mulut beliau bermuatan Selamat datang di hikmah. gubuk saya. Monggo disekecaken. Terima kasih Kiai. Saya datang kemari karena saya bermimpi ditemui oleh Abah untuk sowan Kiai. Ya, kamu putra Kiai Saleh. Saya sudah tahu. Kamu tidak salah datang ke tempat ini. Nggih. Mugi-mugi berkah lan karomahipun panjenengan dados pituwatipun kula. Terus perkenalkan, ini Kiai Hasim dari Pondok Pesantren Madura. Yang ini Kiai Syarif dari Ponorogo. Yang itu Gus Jalil, cucu Kiai Parak. Walaupun muda, dia mempunyai ilmu agama yang mumpuni. Yang ini Kiai Umar, pengasuh Pondok Pesantren Salawi. Sementara ini Kiai Ali Dia, kiai terkenal Dan dari betul, di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo yang sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan, seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari santri mereka. Dan kalian tahu, ternyata penampilan Kiai Tawakal sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap dan wajahnya berseri-seri. Dua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur. Hampir semua kalimat yang meluncur dari mulut beliau bermuatan kata-kata hikmah. Begitulah, pada suatu malam purnama, saya melihat Kiai keluar dengan berpakaian rapi. Melihat waktunya yang sudah larut, tidak mungkin beliau pergi untuk mendatangi undangan hajatan atau lainnya. Dengan hati-hati saya membuntukinya dari belakang, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh, dari jalan setapak hingga ke jalan desa. Kiai terus berjalan dengan langkah yang tetap tegap. Akan kemana beliau gerangan?
Tidak mungkin Kiai mampir ke rumah ini, pikir saya. Saya masih belum bisa sepenuhnya menguasai diri, masih seperti dalam mimpi. Ketika tiba-tiba saya dengar Kiai menawari. Ini kawan saya, dia baru datang dari daerah yang cukup jauh. Cari pengalaman katanya. Sini kopi dulu. Kopi nendi sing gawe sapa? Iki wae. Mas, ini sudah larut malam. Mari pulang. Mari Dan tanpa menunggu jawaban saya, kami berdiri, kemudian keluar. Seperti kerbau ditotok hidung, saya pun mengikutinya. Ternyata Gus Jafar bisa ikuti jalan saya. Kiai Tawakal tidak menyusuri jalan-jalan yang tadi kami lalui. Dan sekali lagi saya menyaksikan kejadian yang menggoncangkan. Kiai Tawakal berjalan sambil menghilang, dan tiba-tiba muncul lagi. Beliau menoleh ke arah saya yang masih berdiri mematung. Kemudian saya berjalan setengah berlari. Ternyata Kiai Tawakal sudah berada di bawah pohon menunggu saya. Kenapa jalannya kok cepat sekali? Kita istirahat sebentar. Kita masih punya waktu insya Allah sebelum subuh. Kita sudah sampai pondok. Bagaimana? Kau sudah menemukan apa yang kamu cari? Apakah kamu sudah menemukan pembenaran dari tanda yang dibaca di kening saya? Mengapa seperti masih terkejut? Apakah kau yang mahir melihat tanda-tanda menjadi ragu terhadap kemahiran sendiri? Anak muda, kau tidak perlu mencemaskan saya. Hanya karena melihat tingkah laku saya, kau pun tidak perlu bersusah payah mencari bukti yang menunjukkan bahwa saya memang pantas masuk neraka. Karena pertama, apa yang kau lihat belum tentu merupakan hasil dari pandangan hatimu yang bening. Kedua, kau kan tahu sebagaimana neraka dan surga. Aku adalah milik Allah, maka terserah kehendaknya apakah yang memasukkan diriku ke surga atau neraka. Untuk memasukkan hambanya ke surga atau neraka, sebenarnya lah ia tidak memerlukan alasan. Sebagai kiai, apakah kau berani menjamin amalmu pasti mengantarkanmu ke surga kelak? Atau kau berani mengatakan bahwa orang-orang di warung yang tadi kau pandang sebelah mata itu pasti masuk neraka? Kita berbuat baik karena kita ingin dipandang baik olehnya. Kita ingin berdekat-dekat dengannya, tapi kita tidak berhak menuntut balasan kebaikan kita. Mengapa? Karena kebaikan kita pun berasal darinya, bukanlah begitu? Kau harus lebih berhati-hati bila mendapat cobaan Allah yang berupa anugerah. Cobaan yang berupa anugerah tidak kalah gawatnya dibanding cobaan yang berupa penderitaan. Seperti mereka yang di warung tadi, kebanyakan mereka orang susah, orang sulit. Kau bayangkan bersikap takabur, ujub, sikap-sikap lain yang cenderung membesarkan diri sendiri. Berbeda dengan mereka yang mempunyai kemampuan dan kelebihan. Godaan untuk takabur dan sebagainya datang setiap saat. Apalagi bila kemampuan dan kelebihan itu diakui oleh banyak pihak. Mari kita pulang. Ketika saya ikut bangkit, saya celingukan. Kiai Tawakal sudah tak tampak lagi. Dengan bingung saya terus berjalan. Kudengar adzan subuh berkumandang dari sebuah surau. Seperti orang linglung, saya datangi surau itu dengan harapan bisa ketemu dan berjamaah salat subuh dengan Kiai Tawakal. Tak seorang pun dari mereka yang sudah berada di surau itu yang saya kenal.
saya celingukan, Kiai Tawakal sudah tak tampak lagi. Wengi kang tugel. Itulah proses. Saya takjub dengan Kiai Tawakal. Ia adalah pendidikan besar dan teguran besar dari Allah. Itulah sebabnya saya sudah tidak berani membaca kening seseorang, karena semua kelebihanku hanyalah milik Allah. Emutan apa-apa. Yen sira mlebu kandang macan dadiya macan. Yen sira mlebu kandang sapi dadiya sapi. Yen mlebu kandang pitik dadiya pitik. Ana wulan ana gambar geni kobar tutu